suami tuh udah suruh resign aja, memang dia garis keras resign aja, sekolah apa itu yang kayak gitu. Ya udah, kalau misalkan judulnya taat, taat aja, nggak usah ada S dan K. Tapi pernah nggak kamu dapat cibiran nyalahin sekolah gitu? Pernah. Oh, ini tugas sekolah gitu kan, ini kan dari tuntutan sekolah. Ya udah, berarti kamu harus resign dari sekolahnya, jangan jaga sekolah yang kayak gitu, dari sekolah yang mentingin keluarga gitu. Pernah banget. Dari siapa coba? Nggak pernah nyangka. Protes keras pertama kali itu dari suami sendiri. Oh gitu. Di tahun pertama pernikahan. Pas mau ke Malang. Jadi memang itu awalnya nggak langsung diizinin. Enggak, memang gak ngizinin awalnya. Yang aku mau tanya itu loh dari tadi itu. Sekolah macam apa? Cina liburan jauh. Raker banyak. Rakernya harus selalu keluar kan, kalau nggak di hotel, di tempat-tempat wisata, rakernya kayak gitu. Belum field trip anak-anak tuh jauh. Field trip kan suka ke Jakarta atau misalnya daerah Bandung, tapi ya yang kayak daerah Lembang, Ciwidey gitu. Terus belum nanti family gathering pertama kamu cina ke Jogja, belum nanti mau ke sini, belum ke sini, belum ke situ, cina gitu. Jadi dalam 1 tahun itu memang banyak agenda yang memang keluar, harus ninggalin dan harus nginep. Protes pertama dari suami, wah sampai kan Kak, apalagi itu di tahun pertama pernikahan kan, kebayang kan tahun pertama pernikahan menyatukan isi kepala dua kepala susah pisan, buat pribadi kita juga masih susah, apalagi ini untuk ada urusan pihak ketiga yaitu sekolah, pekerjaan, sekolah gitu, ada tanggung jawab lain yang harus memang diselesaikan. Menuai protes sampai ya kalau berantem sering banget sampai suami itu udah suruh resign aja, memang dia garis keras resign aja, sekolah apa itu yang kayak gitu. Waktu kesita banyak kan dari pagi sampai sore di sana di luar. Belum kita kan pelayanan orang tua ketika kalau misalnya di luar jam kerja kita harus melayani juga karena MOU-nya kayak gitu. Suami emang garis keras sampai dia adalah 2 tahunan. Dia baru tahun-tahun sekarang dia mulai membuka diri. Oh gitu. Jadi setiap mau pergi tuh selalu debat dulu kalau setiap mau pergi. Oke. Nah, kebetulan waktu itu aku masih terikat kontrak, jadi aku nggak bisa ngelak. Oke, kontrak ya. Nah, kontrak masuk kan 2015, kontraknya 3 tahun. Kontraknya 3 tahun, menikah 2016, berarti berakhir kontraknya di 2018 kan. Nah, ya kan, dari 2017, 2018 itu, dari setelah menikah kan, menikah tuh November 2016, berarti ya hitunglah 2 tahun dari 2017, 2018, banyak terjadi hal konflik kayak gitu. Suami menentang keras sampai dia nggak suka kalau aku ada kegiatan di sekolah, sampai proteknya banget, sampai grup-grup chat tuh dilihat, chat grup, chat pribadi dilihat sama rekan-rekan kerja, saking dia mungkin perasaan gak enak atau ada perasaan cemburu atau apa. Tapi kan karena terikat kontrak, aku jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kalau aku harus resign, aku harus ngembaliin semua gaji aku yang selama ini aku terima. Dia nggak mau meren. Harus ngembaliin berapa coba. Jadi dia coba bertahan. Meskipun setiap harus pergi berdebat dulu, ngejelasin dulu, apa-apanya dulu. Tapi pada akhirnya dia ngizinin. Gitu, makanya dia pelampiasannya apa? Kalau aku pergi hangout sama temennya, main PS lah, begadang lah, nonton film lah, kayak gitu. Makanya dia awal-awal mah suka kalau aku nggak ada. Karena kan udah debatnya ya, akunya pergi. Dia ya mungkin pusing, ya udah dia lampiasnya sama teman-temannya. Baru di tahun-tahun setelah 2018 itu dia ketika kedua kali diajak family gathering. Nah, tahun kemarin kan ke Jogja. Baru dia ngerasain yang gini ya, memang ritme sekolahnya seperti ini loh. Memang orang-orangnya tuh memang enak diajak, suka wisata, orang-orangnya tuh suka traveling, terus lihat ibu yayasannya, lihat siapanya. Ada kebetulan waktu tahun itu kita ke Jogja tuh
kita sebi sama pimpinan. Jadi tahu suami itu tahu ngelihat, ngebaca seperti apa. Baru dia tuh geningnya enak gitu. Kerja di situ enak, sekolah di situ enak. Kamu ngajar di situ enak, sampai dia ya udah sekarang mah kalau mau pergi sok pergi, nggak pernah berdebat lagi. Kayak gitu. Jadi memang awalnya mah perdebatan seperti itu ada gitu kan. Sering banget kayak gitu. Jadi ternyata nggak semulus itu gitu. Nggak mulus lah. Apalagi suami aku orangnya kan ya begitu, cukup protektif dan dia nggak suka berkelana kayak aku. Banyak lah derai-derai air mata. Tapi kamu survive ya. Gini ya. Aku tuh tipe perempuan yang memang cukup dominan kan sama suami. Ya. Jadi aku kalau misalnya ada yang nggak sesuai, aku bilang sampai kita cukup berdebat, sampai dia ngeluarin argumen, aku ngeluarin argumen. Jadi suami itu nggak suka, awalnya nggak suka sama teman-teman rekan-rekan kerja di sekolah, nggak suka. Sama pimpinan pun nggak suka, sama yayasannya nggak suka. Nggak suka wes semuanya, teman sepaketnya. Ya. Ketika fix suami ingin aku keluar, yang menguatkan adalah mertua aku. Jadi mertua aku kan orang tuanya suami ya. Dua-duanya tuh benar-benar ngedukung aku. Udah, gak usah keluar, terusin aja karir, bla bla bla. Justru yang ngedukung mertua. Karena mungkin mertua punya pengalaman dan jam terbang tinggi. Tinggi juga. Tahun-tahun terberat buat aku tuh. Udah mas suami dirumahkan, terus aku disuruh resign. Oh, sampai sekarang masih disuruh resign gitu? Iya, masih disuruh resign karena suami itu tetap dia berpegang teguh perempuan itu harus kembali ke fitrah. Di rumah mengurus suami, mengurus anak, karena perempuan itu madrasah pertama ya buat anaknya. Jadi nggak usah dulu ngurusin orang lain, ngajarin dulu anak sendiri, katanya kayak gitu. Ya aku terima, meskipun aku bisa nerima dia nyuruh resign aku mungkin dari 2017 ya, nyuruh resign. Aku baru mau resign tahun ini 2020 tadinya. Cuman kan kebetulan ada kebetulan ada COVID, suami dirumahkan dan bla bla bla, pokoknya mah sampai saat itu aku benar-benar berada di titik terendah. Mau masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah di luar, pokoknya banyak dihantam tahun ini tuh sampai suami ya udah jangan dulu resign pada akhirnya. Ya. Pada akhirnya dia gitu, ya udah jangan dulu resign, jangan gitu. Karena ternyata sekolah itu sangat membantu baik dalam psikologisnya, dari parentingnya sih, dari ilmu-ilmu parentingnya. Jadi memang sekolahnya suka ngadain parenting untuk guru, untuk orang tua murid. Jadi ilmu juga kan buat kita ngajarin ke anak. Terus kedua masalah ekonomi mungkin terbantu karena suami kan ketika dirumahkan kita yang namanya menambalnya. Terus banyak hal-hal lain lah yang jadi pertimbangan dia gitu. Seperti ya, pada saat keadaan kayak gini gitu kan, di saat yang lagi dirumahkan kamu kan tetap jalan gitu kan di sekolah. Nah, kayak gitu. Kamu gak pernah libur deh. Dan penghasilan masih ada. Berubah pikiran. Iya, masih ada. Ya itu. Jadi dia berubah pikiran gitu. Iya, berubah pikiran. Tapi untuk saat ini aja. Oh gitu. Untuk saat ini aja. Tapi dia ngomong lagi suami ngomong lagi statement kalau tetap kamu masih punya jatah 1 atau 2 tahun untuk bekerja. Setelah kita misalnya pindah rumah atau bla bla bla, kamu harus keluar. Atau mau punya anak kedua nih, harus resign dulu. Dia nggak mau kalau kita punya anak kedua, terus ditinggal lagi, nggak mau. Jadi akunya harus resign dulu. Gitu kakak. Tetap pada akhirnya jadi kamu yang dominan, ya tetap kamu yang ngalah. Gimana ya? Karena kan harus nurut sama suami. Meskipun banyak debatnya, banyak protesnya mungkin, tapi kan nanti kalau nggak nurut kita yang dosa. Gimana dong? Jadi intinya setidaknya kita ngeluarin dulu. Setidaknya kita ngeluarin dulu argumen, ngeluarin opini kita, keinginan kita. Cuman kan tetap keputusan tertinggi rumah tangga kan memang di suami, gitu. Ya, itu juga sih yang ditanyain sama si Dede itu, sama Alis itu.
Imoy mungkin Apa? dia soleh ya gitu. Dia mah kayaknya nurut banget sama suaminya. Aku mah belum bisa dah. Gitu sih gimana. Udah nanti aja kita tanya langsung ke orangnya. Iya sama, we kayak gitu. Ada perdebatan dulu, ada pertengkaran dulu. Ya cuman apa itu fitrahnya? Kita harus taat sama suami, menjalankan kewajiban suami. Tak eta kunci mah itu yang selalu jadi dalil suami. Skakmat aku. Setidaknya kita, misalnya ya kamu ada kesempatan untuk berargumen dulu kan. Untungnya. Atau justru sebaliknya, pokoknya udah kalau kataku A, B gitu. Ketika kamu berargumen atau udah urusan gak ada sanggahan, gak ada kalimat sanggahan. Alhamdulillah merenya suami aku mahnya kayak gitu juga, dia mau ngedengerin omelan aku, cerewetan aku, alhamdulillah dia mau dengerin kritikan-kritikan dari aku meskipun aku garis keras kan. Dua-duanya ini sebenarnya ya. Dua-duanya garis keras. Cuman kan kalau misalnya teh tetap keras-keras dua-duanya ya mau gimana, mau jadi apa rumah tangga. Ya. Tapi lebih banyak ngalah suami sih. Ya. Cuman kalau dalam hal pekerjaan, hal resign, yang tadi itu memang bener-bener aku mencoba mengalah, damai sama keadaannya, karena kan aku harus sadar diri, aku istri orang, udah punya suami, udah punya anak. Terus kewajiban yang lebih tinggi itu sama suami sama anak, bukan sama orang lain, bukan sama pimpinan, bukan sama siapapun, bahkan sama orang tua pun kita kan udah enggak buat perempuan kan. Kayak gitu. Jadi aku yang lebih mencoba menurunkan ego untuk masalah itu, resign dan apa-apa. Tapi kalau untuk masalah hal-hal di luar itu atau hal-hal sepele justru suami yang lebih suka mengalah. Ya, sebenarnya kalau menurut aku ya, suami kamu tuh kamu itu bukan ngalah dengan dengan perkara resign itu, bukan kamu yang ngalah. Tapi kamunya yang sadar gitu. Kayaknya sih gitu. Gitu. Kamunya yang kesadaran kamunya yang udah ada, maksudnya ego kamunya udah gak ada di sana. Jadi masuk akal gitu. Larangan si Pak suami itu ya udah ternyata masuk akal juga gitu. Larangan buat resign. Gitu, masuk akal, bisa kamu setujui. Iya ya. Oh iya ya. Nah, sebenarnya jadi ini bukan kamu yang ngalah kalau kata aku. Jadi memang aku udah ingin gitu, maksudnya aku udah ingin. Gitu, emang kesadaran dari kamunya gitu. Kayaknya. Iya mungkin kayak gitu. Karena itu senjata dari suami sudah dikeluarin sih. Harus kembali ke fitrah, mulai jadi sama aku dipikirin aja. Gitu. Terus kamu bilang, iya ya benar juga gitu. Ya udah deh gitu kan. Jadi bukan ngalah-ngalah tadi. Tapi aku tetap ngajuin syarat dan ketentuan loh ketika nanti aku resign. Nah kan, kalau kita nurut-nurut tuh gak akan ada syarat ketentuan. Ya udah kalau misalkan judulnya taat aja, gak usah ada S dan K. Enggak, maksudnya tuh kan aku kan orangnya nggak mau diem atuh, masa harus jadi rumah tangga yang di rumah aja, makanya ya udahlah modalin lah atau bikin warung lah gitu biar aku ada kegiatan, kata Kote ya. Suami kan ya hayu-hayu aja asal dari rumah gitu. Kayak jualan online, untuk kan bakat jualan juga. Itu doang syaratnya, nggak yang aneh-aneh enggak. Yang penting ada kegiatan, ketemu banyak orang. Oke. Jadi rencana punya anak kedua dalam waktu dekat? Rencana, aku mah sudah ingin dari tahun kemarin juga. Cuman ya itu suaminya nggak mau karena nggak mau dititipin lagi gitu anaknya. Jadi kamu nanti tunggu. KB, kan? Enggak, dari awal aku nggak KB, suami nggak izinin. Suami benar-benar aku ingin di KB, dia nggak izinin. Baik banget kan? Jadi mending dia yang ngalah aja cina gitu. Ya, oke. Jarang, jarang. Ya, iya sih. Ya? Enggak, maksudnya enggak kecolongan gitu, enggak gimana? Enggak, dia mah baik, dia mah suka sadar diri.
Dia suka sadar diri, dia suka ngeh sendiri weh. Padahal aku mah ya udah weh sok weh gitu. Tapi dia mah ya udah weh. Enggak gitu. Dia tahu meren dia bebannya nanti beban ekonomi, terus teh kalau punya anak 2 masa harus ditinggalin lagi, bla 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 gitu. Ya, kayak gitu sampai kayak gitu. Tapi yang memang dari awal komitmennya dia, ya udah sih dia yang harus menjalankan. Dari aku mah udah nawarin KB yang ya nanggung ini ya itu. resiko ya, dia yang harus kayak gini, aturannya kayak gini loh. Aku gak pakai Ya. KB loh. Pasti dia juga yang ya gitu. Ya, bisa ya. Bisa dong. Oke, Tapi ini, kali ini kalau yang kalian yang belum nikah itu pasti gak akan ngerti gitu. Oke, lanjut aja. Jangan aja lah mereka sekarang yang jomblo. Enggak, anak zaman sekarang udah lebih tahu, yang belum nikah juga. Ya juga. ilmu buat ini mah ilmu buat kalian yang emang belum apa ya namanya teh belum punya anak, belum nikah, belum punya anak juga ilmu sih kayak gitu. Jadi harus kalau nggak mau di KB atau misalnya nggak ada KB, yang harus komitmen berarti suaminya ya. Iyalah. Iya tuh suami. Iya kan? Pakai kalender enggak? Enggak pakai apa-apa. Jadi sistem kalender gitu. Enggak pakai apa-apa. Oke. Ya. Jadi kalau istilah ajal. Ya. Cari tahu di Google aja apa. Kita gak akan terangin. Parah. Ya, ada lagi ya? Enggak lah. Pokoknya mah semoga jadi semoga jadi apa ya namanya teh bahan renungan buat kalian lah. Jangan kayak aku maksudnya cari kehidupan yang lebih baik gitu. Ya. Tumben bisa curhat sama ibu yang satu ini, biasanya dia masuk serius gitu. Tapi bener loh, aku kan sebenarnya dari dulu aku introvert ya. Ketika ketemu kalian menjadi menggila, menemukan jiwa-jiwa baru lagi lah, gila pokoknya mah. Berani cerita. Begitu. Ya, kalau yang introvert emang gitu, dia bisa ceritanya hanya ke beberapa orang aja.